Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Segar ya pagi ini ya. Segar. Oke baik. Di sini sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang akan kita pelajari dapat bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman. Jadi di sini saya hari pertama masuk ke kelas teman-teman. Dan ini adalah dengan kita kejuan perbaikan telepon seluler. Saya di sini menggantikan Pak Tatang, instruktur yang kemarin. Beliau tidak bisa hadir karena ada keperluan sesuatu dan lain halnya. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita saling perkenalan sebelum kita lanjut pengambilan absen. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu agar nanti kita lebih enak dalam berkomunikasinya. Baik. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Azrif Rahmat. Bisa teman-teman panggil Rahmat. Kelahiran 93 di Payakumbuh, Kota Padang. Basic pendidikan formal yaitu tamatan SMK, kejuruan Teknik Gambar Bangunan. Sekarang berprofesi sebagai instruktur teknisi handphone. Jadi apa hubungannya antara pendidikan formal teknik gambar bangunan dengan elektronika teknisi handphone? Gak matching ya? Gak matching. Apa sih hubungannya? Jauh begitu ya. Sebenarnya kalau menurut pemahaman saya, teknik gambar bangunan ini boleh dibilang dulu di STM ini adalah jurusan untuk pelarian. Benar ya? Benar. Jurusan favorit itu biasanya otomotif, elektro. Nah, kalau nggak bisa masuk di situ kita lari ke Listrik. nggak dapat listrik akhirnya di bangunan. Sama-sama STM, Pak. Iya, Pak. Adanya deh, Pak. Tahu, Pak. Tahu ya makanya. Jadi Listrik. sebenarnya di STM itu jurusan yang paling ribet adalah teknik gambar bangunan sebenarnya, yang membutuhkan orang yang IQ-nya tinggi. Tetapi itu tidak menjadi yang favorit. Gitu. Jadi saya sangat bersyukur belajar teknik gambar bangunan dan itu matching dengan handphone, sebab di handphone nanti kita pertemuan selanjutnya akan membahas masalah skema berupa garis, dan teknik gambar bangunan mempunyai garis gitu. Itu sedikit dari saya untuk perkenalan. Ada dipertanyakan? Status. Wah. Status kalau di sini lajang, single. Di sini single. Tapi kalau di luar nanti buat dipikirkan. Oke, untuk sebelum lanjut, saya akan menjalankan absen. Tolong diisi dan tanda tangani. Dan tolong absennya jangan ada yang nitip tanda tangan ya. Siap. Soal di situ karena kita kursinya pas penuh, jadi bertanggung jawablah dengan tanda tangan sendiri. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita memulai, kita perhatikan dulu safety induction-nya. Karena kita berhubungan dengan listrik, tegangan kecil, kita perhatikan dulu keselamatan kerja. Karena kita berada di gedung bertingkat dan pada hari ini tidak ada simulasi untuk bencana alam. Jadi jika terdengar bunyi sirine, harap perhatikan protokol keselamatannya dan jangan panik, ikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen hotel. Dan karena sekarang kita masih dalam masa pandemi, tetap teman-teman gunakan 3M, maskernya jangan dilepas, menjaga jarak antar sesama teman, dan mencuci tangan pada air yang mengalir. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya. Karena kesehatan itu bermulai dari diri kita masing-masing. Betul. Baik.
sebelumnya dengan sebelumnya mungkin mempunyai peraturan kelas sendiri. Jadi dengan saya juga punya peraturan sendiri. Yang pertama, untuk handphone harap di silent saja, tidak usah dimatikan. Jadi jika teman-teman mempunyai panggilan darurat dari handphone, silahkan angkat teleponnya, izin keluar dan mengobrol di luar. Siap. Terus jika ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan, silahkan acungkan tangannya. Baik. Selanjutnya saya ingin mengulas sedikit apakah pembelajaran sebelumnya sama sebelumnya teman-teman masih ingat, ya? Apakah teman-teman masih ingat dengan gambar depan? Masih. Gambar apakah itu? Apometer. Avometer. Yang lain? Power supply. Oke. Yang depan ini adalah power supply. Handphone. Tinggal lihat ujungnya ini. Wah, cuma lihat kabel depan ya, mirip. Oke. Gambar yang kedua? Apometer itu. Baru avometer. Fungsi avometer apa? Mengukur daya. Mengukur daya atau alat ukur. Berarti udah paham ya materi sebelumnya ya. Paham, Pak? Gambar ketiga? Obeng. Obeng. Fungsi obeng? Untuk mengobeng. Untuk ngobeng, bongkar, buat ngancurin ya. Iya. Bongkar hatinya Ain. Nah, Perlu diobeng. Lain perlu diobeng. iya, berarti perlu pakai obeng berarti ya. Baik, karena teman-teman sudah memahami dengan peralatan di depan, maka kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu pengukuran nilai baterai DC volt berdasarkan standar pabrik. Berarti sekarang teman-teman mengetahui cara pengukuran baterai DC volt dengan standar pabrik. Berarti kalau mengukur kita menggunakan alat apa tadi? Daya. Multitester. Nama alatnya? Multimeter. Multimeter. Oke, bagus. Berarti teman-teman memang sudah memahami materi yang sebelumnya. Good job. Jadi roadmap pelatihan di sini adalah program kita adalah reparasi telepon seluler dengan unit kompetensi menggunakan alat ukur dan alat uji telepon seluler. Elemen kompetensinya yaitu mengukur atau menguji komponen menggunakan multimeter. KUK-nya, pengukuran nilai baterai DC volt dilakukan berdasarkan standar pabrik. Baik, tujuan kita belajar ini sekarang ialah setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan atau teman-teman diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah melakukan pengukuran baterai DC volt sesuai dengan standar pabrik. Oke. Jadi teman-teman nanti diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah pengukuran dan manfaatnya memudahkan teman-teman dalam mengukur nilai dan mengetahui kondisi baterai DC volt pada telepon seluler. Oke? Siap? Siap. Ya, oke. Jadi dalam pengukuran kita yaitu pertama langkahnya itu mempersiapkan alat dan bahan. Jadi di slide-nya yaitu menggunakan alatnya multimeter. Ini bentuk fisiknya. Dan di situ saya ngambil sampel baterai 9 volt. Bentuk fisiknya. Nah, setelah kita mempunyai alat dan apa yang akan kita ukur, kita lakukan yaitu pengaturan. Pengaturan dengan mengatur skala ukur. Ini skala ukur. Kita bisa putar kemana saja. Oke. Teman-teman kemarin sudah belajar cara menggunakan alat. Jadi kalau dia menggunakan, sekarang kita belajarnya DC volt, berarti skala kita adalah DC volt. Jangan diarahkan ke AC volt atau ke ohm meter. Oke. Langkah ketiga yaitu menghubungkan antara si alat dengan si bahan. Dengan apa perantaranya? Kabel bang. Masih ingat langkah pertama tadi apa? Persiapan alat. Yang kedua Mengukur. pengaturan. Oh iya, pengaturan. Mengukur.
Yang ketiga baru Mengukur. pengukuran, mencobakan. Oke. Setelah dia terkoneksi dengan benar, setelah diatur dengan benar, kita lakukan pembacaan. Pembacaan hasilnya dengan membaca hasil jarum yang ditunjukkan pada display. Oke. Jadi teman-teman, pertama persiapkan alat. Sudah punya alatnya, kita lakukan pengaturan. Kita punya bahannya, kita lihat. Oh, di sini dia tegangan 9 volt. Benar nggak sih ini 9 volt? Tadi manfaat kita apalah? Teman-teman dapat mengetahui kondisi ini bisa digunakan atau tidak. Cara menghubungkan bagaimana? Menghubungkan kabel positif merah. Jadi di elektronika itu biasanya merah itu Api. positif, hitam negatif. Negatif. Kalau di DC, kalau di AC, Terbalik. AC. Yang merah positif. Negatif. Yang hitam positif. AC. Ya sih. Kalau dibalik boleh nggak Pak? Boleh. Gak boleh, standar itu standar PLN. Standar PLN. Oke. Jadi itu nanti materinya lain lagi Pak ya. Sekarang Ya. kita bahas dulu yang AC-nya. Yang DC-nya maaf. Jadi di baterai, jadi biasakan kalau teman-teman mempunyai baterai, Pak mana sih yang positif negatifnya? Di semua baterai dia mempunyai positif dan negatif dan mempunyai keterangan. Mau baterai apapun itu. Jadi teman-teman biasakan untuk membaca, perhatikan dulu produknya, positifnya mana, negatifnya mana. Jadi kita tinggal atur skala. Oh, di sini 9. Berarti kita bisa menggunakan skala 10. 10 DC volt. Hubungkan positif dan negatif. Terhubung. Positif negatif terhubung. Setelah terhubung, langkah kita adalah membaca. Oke. Membaca kemarin sudah belajar di materi sebelumnya penggunaan alat, cara membaca segala macam, dan ini praktek pengaplikasiannya. Oke. Kita bisa baca di sini dan di sini tertera jarum menunjukkan 9 volt. Berarti cocok. Si baterai bisa digunakan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Apakah sudah paham? Paham? Paham. Berarti gampang ya materinya ya. Iya, Pak. Tidak susah ya. Ya. Baik, karena teman-teman sudah paham, di sini kita ambil kesimpulan dari materi kita hari ini. Karena pertemuan kita tidak lama, cuma 20 menit pertemuan. Kesimpulannya ialah dalam pengukuran baterai DC volt ada 4 langkah yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama yaitu apa tadi? Persiapan. Yang kedua, Pengaturan. pengaturan. Iya. Yang ketiga, Pengukuran kok. pengukuran. Koneksi. Yang keempat, Pembacaan. Bacaan. Ukuran. ulang lagi apa tadi? Pertama, Persiapan. kedua, Pengaturan alat kerja. pengaturan. Yang ketiga, Pengukuran. pengaturan, Hasil. pembacaan. Oke, aplaus dulu. Baik, di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Apakah saat pengukuran baterai kita boleh terbalik saat menghubungkan multimeter dengan baterai? Siapa yang bisa menjawab? Coba Pak, tidak boleh terbalik. tidak boleh terbalik. Iya. Kenapa, Pak? Karena kalau terbalik akan mengikuti mundur juga dan akan merusak alat. Oke. Yang lain? Ada yang lain? Sama ya. Konslet. Itu mah bukan nanya. Oke. Akan Jadi konslet. saat pengukuran baterai, ingat kata kunci di situ adalah DC volt. DC volt pengukuran tidak boleh terbalik. Balik. Jadi dia positif positif, negatif negatif. Jangan sampai kebalik. Nanti kalau kebalik sama kayak kita masuk ke Propodem ditangkap polisi. Gitu ya.
Pertanyaan kedua, apa yang kita kerjakan sebelum melakukan pengukuran? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Persiapan alat. Persiapan alat. Apa lagi ya? Pengaturan. Yang lain boleh bantu? Pengaturan. Pengaturan. Pengukuran. Pembacaan. Pembacaan. Oke. Jadi karena teman-teman sudah paham semua dan bisa menjawab 2 pertanyaan di depan, untuk memastikan lebih lanjut, saya ingin memberikan Evaluasi. evaluasi yang teman-teman bisa jawab di lembar jawaban. Kamsia. Ingat, sebelum menjawab, perhatikan dulu aturannya. Baca soal dengan seksama. Jawaban diisi di lembar jawaban. Soal jangan dicoret, jangan lupa bikin nama. Dalam menjawab soal-soal tersebut, yakinkan bahwa teman-teman yakin dan mampu untuk menjawabnya. Tidak perlu mencontek karena kita bukan ujian. Di sini saya cuma ingin mengevaluasi apakah teman-teman sudah sangat memahami materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Waktu saya berikan 2 menit. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Baca dahulu soalnya, perhatikan. Nggak usah buru-buru, waktu kita masih lama. Saya udah, Pak. Udah? Udah. Udah yakin dengan jawabannya? Yakin, Pak. Oke. Siapa lagi udah, Mas? Udah selesai, Mbak? Sudah. Gitu ngapa? Namanya Oke. jaga ngantuk nanya apa. Di sini saya akan periksa terlebih dahulu untuk memastikan biar saya tidak bawa tugas juga pulangnya. Saya akan periksa dulu sekitar 1 menit apakah jawabannya udah benar atau perlu kita evaluasi ulang lagi. Baik, di sini saya sudah mengevaluasinya. Rata-rata sudah benar semua jawabannya. Iya. Alhamdulillah ya, berarti materi yang saya sampaikan dapat dicerna dan dapat dimanfaatkan. Baik, untuk selanjutnya, karena teman-teman sudah memahami yang saya pertanyakan tadi secara langsung bisa dijawab dan evaluasi pun hasilnya pun bagus. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan tugas tambahan, yaitu lakukan pengukuran pada 5 baterai yang berbeda dan kumpulkan data pengukuran dikumpul pada pertemuan berikutnya dengan saya boleh atau instruktur yang masuk nanti. Ini dikumpul paling lama pada pertemuan selanjutnya. Siap. Baik, untuk mengakhiri sesi kita saat ini, tadi kita memulai dengan doa dan kita akan melakukan penutupan dengan doa yang kan nanti saya pimpin. Sebelum mengakhiri pelatihan pembelajaran kita pada sesi ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Untuk mengakhirinya, saya mohon maaf jika ada salah kata dan penempatan ucapan yang tidak tepat. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.